Oke, selamat pagi sahabat-sahabat Berita Sriwijaya. Bertemu lagi bersama saya Ematan dalam acara program berseri berbincang-bincang bersama Berita Sriwijaya. Hari ini Berita Sriwijaya alhamdulillah berada di ruangan Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, yaitu langsung saya ditemani Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Muhammad Raymond Lauri, SSTP MSI. Selamat pagi Pak Raymond. Selamat pagi Bu Ematan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kayaknya hari ini ceria meskipun keadaan bulan puasa ya. Arti kalau ceria itu tuh semuanya masyarakat Kota Palembang khususnya alhamdulillah kayaknya. Amin. Nah, di sini Pak, kita akan berbincang-bincang sedikit mengenai masalah sembako yang menjelang menjelang hari raya nanti. Karena dalam beberapa hari lagi nih kita akan menjelang hari raya kan Pak. Nah, di sini akan saya tanyakan bagaimana keadaan pasokan bahan pokok menjelang hari raya nanti Pak? Ya, terima kasih Bu Ematan. Saya akan menyapa para pemirsa Berita Sriwijaya. Selamat pagi, salam sehat, selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Terkait apa yang disampaikan Ibu Emma tadi, bagaimana jumlah pasokan. Iya. Kita di Palembang ini yang mempunyai pasar tradisional itu kurang lebih 23 pasar tradisional yang ada di Kota Palembang, dan pengelolaannya itu di bawah badan usaha daerah. Ditambah lagi pasar swasta dan pasar retail modern. Nah, terkait pasokan ini, dari hasil pantauan dan monitoring kami di para distributor bahan pokok, itu untuk jumlah pasokan menjelang hari raya Idul Fitri, insya Allah cukup dan terkendali. Karena memang di bulan di bulan April ini kita memang memasuki musim panen bahan-bahan pokok, sehingga memang mudah-mudahan bahan pokok ini terpenuhi dalam rangka kita menyambut bulan Hari Raya Idul Fitri 1444. Kita di Palembang mempunyai pasar induk ya, pasar induk Jakabari. Iya. Nah, di sini banyak sekali para distributor bahan pokok seperti bawang, cabai, termasuk juga beras, telur, dan ayam, daging. Dan komoditas tersebut dari pantauan kami ini memang para distributor menyampaikan bahwa cukup dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, bulan dan hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Jadi alhamdulillah kayaknya pasokan kita nih cukup ya Pak ya? Ya. Boleh kayak insya Allah kayak berlebih gitu ya, apalagi kita panen ya Pak ya? Ya, karena dari data yang dari kami bahwa itu kebutuhan dengan pasokan yang didistribusikan atau para distributor itu melebihi dengan kebutuhan yang ada dikonsumsi untuk masyarakat Kota Palembang. Apalagi memang kita harus yakini bahwa selama bulan suci Ramadan ini demand itu permintaan sangat tinggi ya, kebutuhan sangat tinggi. Tapi kami selalu berkomunikasi kepada para distributor, terus langsung melakukan pengawasan, monitoring untuk menambah jumlah pasokan, sehingga kita harapkan dengan pasokan yang ditambah ataupun kebutuhan yang ditambah, sehingga kebutuhan barang pokok ini masyarakat lebih mudah mendapatkannya di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Palembang.
Artinya sangat cukup ya Pak ya, gitu. Nah kembali lagi kalau gitu Pak, kalau masalah harga gimana Pak? Nah ini Meskipun barang itu cukup, tapi harganya gimana? Nah ini kan yang saya sampaikan tadi, demand permintaan kan tinggi. Kalau pasokannya itu ditambah, ya kita harapkan harga juga, walaupun permintaan tinggi, harga juga tidak akan terlalu, kita harapkan tidak menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga tidak melambung naik ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah ini dari pantauan kami di minggu ketiga bulan suci Ramadan ini, harga ini masih stabil, seperti telur, ayam, ya kan, bawang, cabai, harganya tidak terlalu seperti yang tahun lalu. Di puasa ketiga itu sudah merambat naik ya, naik. Nah ini seperti yang komoditas bahan pokok yang saya sebutkan tadi, itu harganya masih stabil. Dari seminggu sebelum bulan puasa. Ya. Sampai sekarang harganya stabil. Ya, kita harapkan harga ini tetap di menjelang Hari Raya Idul Fitri tetap stabil. Walaupun ada naiknya, tapi kita harapkan para distributor dan para tingkat pedagang, pengecer ya tidak terlalu tinggi harga seperti itu. Oke Pak. Nah, kayak namanya pasar ya Pak ya, malah pasar. Ini kembali masalah ya kebersihan ya Pak. Kebersihan dengan ya ketertiban itu dengan adanya apalagi menjelang Lebaran ini pasti kan sangat ramai kan Pak. Nah itu gimana mencegah atau caranya ini masalah kebersihan dengan ketertiban pasar itu sendiri Pak? Ya kalau untuk terkait pasar ini di pasar di Palembang ini, pasar ini dibawa badan usaha milik daerah ya, namanya Prumda, perusahaan daerah pasar, daerah pasar. Pengelolanya ada di Perum Pasar. Nah untuk kami melalui Dinas Perdagangan sudah melakukan rapat dan koordinasi langsung, baik itu secara langsung, itu mengharapkan kepada seluruh kepala pasar untuk lebih menata terkait dengan pasar bersih ya. Kita harapkan ya, pasar tradisional ini walaupun pasar tradisional, tapi kebersihannya itu harus tetap kita jaga. Dan memang kita siapkan ya, kita minta kepada pasar-pasar tradisional untuk menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara, TPS lah, tempat pembuangan sementara, sehingga memang sampah-sampah itu selain bisa diangkut lebih mudah oleh dinas terkait, juga bisa melalui 3R ya, pengelolaan sampah tersebut. Mana sampah yang bisa di recycle, bisa didaur ulang, dan sampah yang memang bisa dimanfaatkan kembali penggunaannya. Karena sampah di pasar ini sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi, terutama sisa-sisa sayuran, botol-botol gitu Pak ya, plastik dan lain-lainnya. Ada manfaatnya nanti Pak ya. Kita harapkan memang kami selalu memonitoring ke pasar tradisional untuk memperhatikan terkait dengan kebersihan toiletnya, dan ini memang melalui Dinas Kementerian Perdagangan ada penilaian. Kita ada penilaian pasar bersih ya, dan memang kami akan membuat program, akan kita lomba pasar bersih ya. Nantinya tuh Pak ya. Kapan kira-kira tuh? Nanti kita jadwalkan lomba pasar bersih ini, tujuannya salah satunya supaya ada motivasi ya, motivasi dan inovasi setiap pasar menciptakan pasar yang bersih. Artinya mereka itu tidak berjualan aja. Artinya mereka tuh ingin berlomba-lomba bahwa kelompok yang gimana caranya mendapat juara gitu Pak. Benar-benar. Ya kita harus pengelola pasar ataupun para pedagang ya, Pak ya. Yaitu memperhatikan juga lingkungan kebersihannya, sehingga
masyarakat yang datang ke pasar tersebut merasa nyaman, merasa bersih. Artinya Pak, ini bisa kerjasama dengan dinas kebersihan Pak ya? Kalau ini berarti tidak bisa masalah kebersihan tidak bisa sendiri dengan pengelola pasar ya Pak ya? Ya, kalau terkait dengan kebersihan ini memang kita harus ada sinergi ya, kolaborasi dengan pengelola pasar, dengan pedagang, para dinas terkait, ini dinas DLHK, ya kan, dan konsumennya sendiri, masyarakatnya sama-sama menjaga lingkungan pasar ini. Nah ini untuk pengangkutan sampah memang melalui dinas DLHK, dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Mereka sudah dijadwalkan untuk pengangkutan sampah. Nah ini Pak, ada lagi yang sangat menarik artinya sekarang kan udah zaman modern nih Pak. Pembayaran kadang pakai kartu. Nah ini masalah pembayaran untuk daerah kita ini Pak, masalah digitalisasi, apakah ini efektif atau gimana masalahnya? Udah disosialisasikan ke masyarakat atau gimana? Ya, alhamdulillah di bulan Januari, di bulan Desember 2022. Kota Palembang ini dijadikan salah satu pilot project yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui program penggerak muda pasar tradisional. Nah ini penggerak muda ini, pasar tradisional ini itu direkrut dari mahasiswa yang dilatih mentornya dari Kementerian Perdagangan. Mereka ada berapa pasar yang mereka lakukan oleh para mahasiswa ini, dibimbing oleh dari Kementerian Perdagangan. Ya salah satunya yaitu bagaimana cara pengelolaan pasar yang baik. Yang kedua, bagaimana menjaga kebersihan. Yang ketiga, bagaimana para pedagang bisa meningkatkan omsetnya. Yang keempat, bagaimana pedagang menggunakan tadi yang disampaikan Ibu Emma tadi, digitalisasinya, pembayaran digitalisasi ya. Karena memang ini eranya digitalisasi. Bagaimana bertransaksi itu menggunakan QRIS, dan ini dilakukan di 5 pasar kemarin, disosialisasikan dan dilakukan pelatihan oleh penggerak muda pasar tradisional yang direkrut oleh Kementerian Perdagangan, dan ini sudah jalan. Dan beberapa pasar dari pasar tradisional yang ada di Kota Palembang itu sudah dilakukan oleh Perum Pasar melalui pembayaran, sudah disosialisasikan dan sudah membuat barcode lah ya, barcode untuk melakukan kepada pedagang supaya masyarakat bertransaksi dengan menggunakan QRIS. Dengan QRIS. Dan ini sudah dilaksanakan di pasar-pasar tradisional. Tinggal masyarakat apakah mereka juga mempunyai aplikasi untuk pembayaran ini. Nah inilah yang memang terus kita sosialisasikan terus, dan kita minta pedagang juga menempatkan barcode pembayaran itu di setiap kios ataupun petak-petak mereka. Jadi intinya Pak, setiap pedagang itu kayaknya diwajibkan mempunyai HP si pedagang dengan si pembeli kayaknya. Ya kalau pedagang sudah mempunyai barcode kalau QRIS ya, tapi tinggal dari masyarakat. Nah dari masyarakat itu. Dari masyarakat kita tetap kalau di pasar tetap melaksanakan pembayaran metode pembayaran tunai atau non tunai. Nah yang non tunai ini yang kita harapkan masyarakat sudah membiasakan diri, bisa ya. Kalaupun masyarakat misalnya ibu-ibu itu belum memahami, ya mungkin mereka punya anak, punya ponakan
bisa minta ajari dengan mereka. minta diajari supaya bagaimana penggunaan atau pemanfaatan QRIS ini. Jadi intinya bahwa HP itu bukan hanya untuk untuk sehelo, artinya bisa juga ya untuk pasar nanti Pak ya. Ya, pemanfaatnya. Misalnya emak-emak yang gerak lupa, dia bak duit, dia bak HP. Nah, dia bisa pinjam HP itu nanti Pak ya. Sangat berguna. Nah, bagi masyarakat Kota Palembang seluruhnya, bagi emak-emak nih, emak kalau belanja misalnya dia tak take duit, ada HP, ada aplikasi. Hebat, pajak belanja. Ya Pak pajak di. Cuman ada isinya juga. Nah, iya isinya berapa nih Pak? Kita tentu. Terserah. Jadi ingatkan. Kita isi ke anak. Nah, jadi intinya ibu-ibu atau emak-emak jangan HP ini jangan dianggap tidak berguna. Tidak ya, berguna untuk kita pasar. Nah, itu jadi sekilas informasi bahwa HP ini pajak ke pasar belanja. Nah, tapi kata Pak Raymond harus ada isinya. Nah, itu Pak ya? Ya tidak harus bawa uang cash. Nah, cukup dengan HP ada isi tadi ya. Ada isi belanja. Nah, ini juga supaya duitnya tidak kecopetan. Mengurangi kejahatan di pasar ya. Oke, benar. Oke Pak, terakhir ini. Jadi apa sih harapan dan kondisi pasar tradisional bagi dinas perdagangan kita ini? Ya, kita harapkan memang yang pertama, pasar di Kota Palembang menjadi salah satu pasar yang bersih ya, yang layak, yang nyaman untuk dikunjungi atau oleh para konsumen, oleh masyarakat, sehingga masyarakat sudah membiasakan belanja di pasar tradisional. Kebersihan, kenyamanan sama seperti pasar retail modern lainnya, sehingga kita harapkan di sini dengan masyarakat banyak belanja ke pasar tradisional berarti juga meningkatkan perekonomian, pertumbuhan ekonomi terutama bagi para pedagang. Berarti perputaran transaksinya untuk masyarakat kan itu lebih banyak di pasar ini, harapan di pasar tradisional, sehingga siklus dari karena siklus dari pasar itu memang transaksinya sangat tinggi. Ini yang kita harapkan masyarakat tetap ayo belanja ke pasar tradisional, ke warung tetangga. Dan inilah yang selalu kami sampaikan, kami himbau supaya bagaimana jiwa berusaha sehingga masyarakat bisa membuka warung ataupun membuka dagangan di wilayahnya masing-masing, sehingga kita harapkan masyarakat juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambah penghasilan keluarga. Dan terakhir juga saya himbau kepada masyarakat, terutama pemirsa berita Sriwijaya atau tadi bersih ya. Berseri. Ya. Bincang-bincang bersama berita Sriwijaya. Jadilah konsumen yang cerdas. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan ya. Belilah barang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi menjelang hari raya Idul Fitri ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah Lebaran masih bisa belanja lagi. Artinya jangan disia-siakan. Jangan berlebih-lebihan. Kita pastikan bahan pokok di Kota Palembang ini cukup. Setelah Lebaran pasti tetap ada. Masih berlebih itu Pak ya? Ya, masih berlebih. Oke Pak Raymond, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan berita Sriwijaya hari ini. Semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat berita Sriwijaya, hari ini kita cukup sampai di sini. Kemudian
Jangan lupa ya, kalau nonton tolong di subscribe. Oke? Selamat pagi.